Di sebuah sudut kota Batam, tepatnya di daerah Bengkong, terjadi kisah kelam yang takkan pernah dilupakan oleh siapapun yang mendengarnya. Kisah tentang seorang pria bernama Agung yang karena rasa sepi dan kehilangan berubah menjadi seseorang yang tak lagi mengenal batas antara cinta dan dosa. Rasa rindu pada istrinya yang bekerja jauh di negeri seberang perlahan tumbuh menjadi bara yang membakar kewarasan. Dan dari bara itu lahirlah tragedi. Tragedi yang melibatkan dua perempuan muda yang seharusnya dilindungi, bukan disakiti, anak kandungnya sendiri, Melin, dan adik iparnya, Vila. Semuanya berawal dari rasa sepi yang dibiarkan berlarut. Dan dari kesepian itu, tumbuh kejahatan yang tak hanya melukai tubuh, tapi juga menghancurkan jiwa. Halo sobat, kisah kali ini mungkin akan membuat hati terasa sesak. Tapi dari kisah inilah kita belajar bahwa kadang manusia bisa tersesat bukan karena niat jahat, melainkan karena membiarkan kesepian tumbuh tanpa batas. Dan ketika hati sudah dikuasai oleh sunyi, maka yang tersisa hanyalah kehancuran. Agung, pria berusia 35 tahun itu, dulunya hanyalah seorang kepala keluarga sederhana. Ia bekerja keras setiap hari di sebuah pasar kecil di Batam, memanggul karung beras, menata barang dagangan, dan mengais rezeki sekadarnya. Ia punya seorang istri yang penyayang dan seorang putri kecil bernama Melin, gadis ceria yang baru beranjak remaja. Rumah mereka sederhana, tapi dulu penuh dengan tawa dan kehangatan. Namun segalanya berubah saat istrinya memutuskan untuk merantau ke Malaysia, bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Niatnya baik demi masa depan keluarga yang lebih baik. Agung mengizinkannya karena ia juga ingin melihat anaknya tumbuh tanpa kekurangan. Tapi keputusan itu, tanpa disadari, membuka pintu bagi kehampaan yang perlahan memakan batin Agung dari dalam. Hari-hari terasa panjang. Pagi ia berangkat kerja dengan wajah lelah. Malam ia pulang ke rumah yang hening. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi suara lembut istrinya. Yang tersisa hanyalah kesunyian, tembok dingin, dan rindu yang tak terjawab. Lama-lama Agung mulai mencari pelarian. Botol-botol minuman keras menjadi sahabat barunya. Dalam setiap tegukan, ia mencoba menghapus rasa sepi, tapi justru yakin terperangkap dalam kabut kelam yang menyesatkan. Melin, anak gadisnya, sering memandangi ayahnya dari balik pintu kamar. Ia melihat sosok yang dulu gagah kini ubah menjadi pria yang rapuh dan mudah marah. Kadang ia menangis diam-diam, memeluk bantal, berharap ibunya cepat pulang agar semuanya kembali seperti semula. Namun harapan itu tak pernah terwujud. Semakin lama, sikap Agung semakin kacau. Ia jarang bicara dengan Melin, sering murung dan kehilangan arah. Dalam kesepian itu, pikirannya mulai mencari pengganti kehangatan yang hilang. Bukan cinta, tapi sekadar pelarian dari rasa hampa. Di saat seperti itu, Agung mulai sering menghubungi Vila, adik kandung istrinya yang tinggal di desa. Vila masih muda, baru 16 tahun. Gadis polos, lembut, dan belum mengenal kerasnya hidup. Awalnya, Agung hanya menanyakan kabar. Tapi seiring waktu, kata-katanya berubah menjadi rayuan halus yang dibalut perhatian palsu. Vila yang hatinya mudah hibah, merasa kasihan melihat kak iparnya kesepian. Ia tidak sadar bahwa dalam percakapan-percakapan itu, Agung sedang menanam bibit dosa. Suatu hari, Agung meminta Vila datang ke Batam. Katanya, ia butuh bantuan untuk menjaga rumah dan menemani Melin agar tidak kesepian. Vila, tanpa curiga sedikit pun, menyetujui ajakan itu. Ia mengira dirinya akan menjadi penolong, padahal justru sedang berjalan ke dalam perangkap. Ketika Vila tiba di rumah, suasana seolah berubah. Melin yang selama ini merasa kesepian tampak senang. Ia merasa punya teman baru, seseorang yang bisa diajak bicara dan berbagi cerita. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Perlahan, Melin mulai merasakan sesuatu yang janggal. Tatapan ayahnya kepada Vila terasa berbeda. Ada sesuatu di mata Agung yang membuatnya tidak nyaman. Sebuah pandangan yang seharusnya tidak pernah diberikan kepada seorang adik ipar. Hari demi hari, kejanggalan itu semakin terasa. Agung mulai sering berbicara dengan Vila dalam nada yang lembut tapi berlebihan. Kadang memuji, kadang memperhatikan hal-hal kecil yang seharusnya tak perlu. Vila mulai merasa canggung, tapi ia berusaha tetap sopan. Ia masih percaya bahwa semua ini hanyalah bentuk perhatian seorang kakak ipar. Namun malam itu datang, malam yang mengubah segalanya. Saat hujan turun deras, ketika suara angin menampar jendela dan rumah terasa dingin, Agung pulang dalam keadaan tak sepenuhnya sadar. Ia menatap Vila lama tanpa berkata apa-apa. Dan dari situ, garis batas antara akal sehat dan nafsu mulai pudar. Perbuatan yang seharusnya tidak pernah terjadi, akhirnya terjadi juga. Keesokan harinya, Vila duduk di pojok kamar dengan mata bengkak dan wajah kosong.
Ia tak tahu harus berbuat apa. Rasa malu, takut, dan bingung bercampur jadi satu. Ia ingin pergi, tapi tak punya tempat untuk lari. Dan sejak malam itu, keadaan tidak pernah sama lagi. Agung yang seharusnya menyesal justru semakin tenggelam dalam kesalahan yang sama. Rasa bersalah berubah jadi ketagihan. Ia mulai kehilangan kendali sepenuhnya. Setiap kesempatan, setiap saat ia merasa lemah, ia melampiaskan rasa kosongnya dengan cara yang salah. Vila hanya bisa diam karena ketakutan menahan suaranya. Melin perlahan mulai menyadari semuanya. Ia melihat perubahan aneh di rumah itu, cara ayahnya memandang tantenya dan suasana dingin yang makin menekan. Namun malam itu ketika Agung kembali mabuk, bencana kedua terjadi. Ia memanggil Melin untuk membantu memijat pundaknya yang terasa kaku. Melin menuruti dengan rasa enggan tapi hormat pada ayahnya. Dosa yang lebih besar kembali terjadi. Air mata tak lagi cukup menebus semua luka yang terbuka. Sejak saat itu, rumah itu bukan lagi tempat tinggal, melainkan tempat penderitaan. Vila dan Melin hidup dalam ketakutan. Keduanya terluka tapi tak tahu harus saling bercerita, karena masing-masing takut dan malu. Agung makin keras kepala, makin tertutup, dan makin terikat pada kesalahan yang ia buat sendiri. Bulan berganti, tubuh kedua gadis itu mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Bukan lagi sekadar kelelahan, tapi tanda kehidupan baru yang tumbuh di dalam diri mereka. Ketika mereka menyadarinya, dunia seakan berhenti berputar. Mereka menangis, saling berpelukan, dan dalam isak yang panjang, keduanya akhirnya berkata jujur pada Agung. Mendengar itu, Agung terkejut. Ia tak menyangka perbuatannya akan sejauh ini. Ia mencoba menenangkan keduanya, berjanji akan bertanggung jawab. Tapi janji itu tak punya arti apa-apa, karena kebohongan tak bisa menutupi kenyataan. Semakin lama, perut Vila dan Melin membesar. Keluarga dari pihak istri Agung mulai curiga. Bisik-bisik mulai terdengar di lingkungan rumah. Sampai akhirnya, kebenaran itu pecah juga. Keluarga dari pihak istri datang dan memaksa semuanya bicara. Air mata mengalir, suara gemetar, dan kenyataan pahit pun terungkap. Agung ditangkap tanpa perlawanan. Ia menunduk, memandangi tanah, dan menyesali semua yang telah ia lakukan. Namun penyesalan datang terlambat. Kedua gadis itu kehilangan masa depan mereka dan Agung kehilangan segalanya. Di hadapan hukum, ia mengakui semuanya. Dan di hadapan hidup, ia tak lagi punya apa-apa untuk dipertahankan. Sobat, kisah ini bukan sekadar cerita kelam. Ini adalah cermin bagi setiap orang yang pernah merasa hampa dan kehilangan arah. Kesepian memang tidak membunuh secara langsung, tapi ia bisa merusak perlahan dari dalam. Dan ketika hati tidak lagi punya tempat untuk bersandar, pikiran bisa membawa kita ke jurang yang tak disadari. Dari kisah Agung, Melin, dan Vila, kita belajar bahwa cinta tanpa kesadaran bisa berubah menjadi bencana. Bahwa tanggung jawab bukan hanya tentang memberi nafkah, tapi juga menjaga hati dan pikiran tetap waras. Karena begitu batas itu dilanggar, bukan hanya hidup yang hancur, tapi juga generasi yang ikut binasa. Jangan biarkan kesepian menguasai hidupmu. Jangan biarkan rindu berubah jadi alasan untuk berbuat salah, sebab tak ada yang lebih menyakitkan daripada menjadi pelaku dalam kehancuran yang kita ciptakan sendiri. Dan ingatlah, sebesar apapun dosamu, selalu ada jalan untuk menyesal, tapi tidak selalu ada kesempatan untuk memperbaikinya.